di bidang administrasi kependudukan, baik itu KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, kartu identitas anak, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, dan lain-lain. Semua yang ada di Dinas Dukcapil itu adalah hak warga negara atau warga Kota Kupang. Wajib hukumnya pemerintah melalui Dinas Dukcapil memberikan hak itu. Tugas kita melayani masyarakat. Tugas kita bagaimana membuat masyarakat itu bahagia, senang, ya, sehingga masyarakat itu benar-benar merasa bahwa itulah kehadiran pemerintah. Pemerintah hadir untuk rakyat, ya, bukan pemerintah hadir untuk dia punya kepentingan, tidak. Kepentingan dia adalah melayani masyarakat. Oleh karena itu, sejak kepemimpinan saya di sini, mulai dari sekretaris, PLT maupun sampai dengan kepala dinas, saya berusaha memperbaiki sistem pelayanan yang ada di sini. Kita ketahui bersama bahwa dulu Dinas Dukcapil seperti apa kita tahu persis, ya. Saya tidak menceritakan ke belakang lagi, tetapi tugas saya bagaimana memperbaiki sistem pelayanan, ya, di dinas ini. Termasuk di dalamnya sistemnya, jaringannya, sumber daya manusianya, ya kan? Yang paling penting adalah sumber daya manusia. Pola pikir, mindsetnya itu harus dirubah. Mentalnya pegawai ini harus dirubah. Pertama, mental yang harus mau dilayani harus berubah menjadi mau melayani, ya, karena kita hidup hanya untuk menjadi berkat buat orang lain, kita hidup hanya untuk mau menolong orang lain. Oleh karena itu kita membangun komitmen bersama antara pegawai di dinas ini bahwa marilah kita sama-sama berubah, ya. Kita jangan terus-terus diobok-obok oleh masyarakat tentang Dinas Dukcapil beginilah begini. Orang mau datang di Dinas Dukcapil aja orang sudah merasa, udah deh jangan ke Dinas Dukcapil, itu parah benar di sana. Tapi bagaimana kita mau merubah sehingga orang mau datang di sini? Nah, ada sukacita, ada rasa senang, ada rasa bahagia kalau orang datang di dinas ini. Oleh karena itu kita sepakat, kita mindsetnya kita rubah, pola pikirnya kita rubah, sistemnya kita rubah, ya kan? Jaringan perangkat pun kita rubah, sehingga pelayanan itu bisa cepat, tepat waktunya. Sehingga ketika kita melaksanakan komitmen dan teman-teman bahwa kita harus melayani, maka teman-teman itu sudah mulai terbentuk bahwa tugas mereka hanya untuk melayani. Nah, ini sumber daya manusia cukup penting dalam hal merubah pelayanan ini. Kalau mentalnya belum dirubah, jangan bermimpi untuk dia melayani masyarakat. Saya bilang sama pegawai, kehadiran Anda di sini tidak ada lain hanya untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, bagi yang tidak mau melayani masyarakat jangan ada di sini. Di sini tempat tugasnya hanya melayani masyarakat. Kita mulai bikin perubahan-perubahan, ya. Kita bikin perubahan tunggakan KTP maupun layanan administrasi kependudukan dari tahun ke tahun, itu banyak sekali awalnya. Akhirnya saya mau menyampaikan kepada staf-staf saya untuk bagaimana kita bekerja ekstra untuk memenuhi, untuk melayani masyarakat yang kita punya tunggakan dari zaman-zaman sebelumnya sebelum saya di sini. Kalau kita terus bekerja monoton, maka itu menjadi utang kita, itu menjadi tumpukan yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu kita kerja ekstra, pagi siang malam, mulai dari 2015, punya 2016, 17, 18, 19, sampai dengan tahun 2019 terakhir dan 2020 kita sudah mulai normal. Nah, kalau teman-teman saya tidak bekerja keras, saya rasa ini pasti utang kita. Oleh karena itu, tugas kita di sini hanya untuk melayani masyarakat, dan Ibu sendiri lihat bahwa dinas ini sudah melakukan perubahan-perubahan, ya, mulai dari penataan ruangannya, ya, meja, kursi, semua ruangannya, AC semua sudah dingin, ya. Dan memang luar biasa staf-staf saya. Yang hebat itu pegawai saya, mulai dari kepala bidang, kepala seksi, kasubag, sampai dengan pegawai ASN golongan 2 maupun pegawai tidak tetap. Mereka yang hebat, mereka yang membuat perubahan. Saya ini kan hanyalah pemimpin di sini, pimpinan yang mengarahkan atau ibaratnya sebagai sebuah nahkoda, lokomotif yang membawa kapal ini sampai dengan tujuannya, yang membawa kereta ini, gerbong ini sampai kepada tujuannya. Nah, saya hanya memanage saja. Yang bagusnya itu mereka-mereka ini semua, mereka yang sangat luar biasa. Baik. KTP, ya. Ketika dia sudah melakukan perekaman di kecamatan, ya. Nah, ketika dia sudah melakukan perekaman di kecamatan, langsung datang di Dinas Dukcapil, kita cetak KTP. Berapa lama Pak itu? Cetak KTP ini hanya 5 menit dia. 5 menit. Sekarang, ya, SOP-nya 1 hari, tetapi kenyataannya kita bisa bikin
Ya, kan kita kasih jangka waktu 1 hari, tapi kenyataannya 10 menit jadi. Contoh Ibu Sintia sudah foto di Kecamatan Oibobo. Habis foto di Kecamatan Oibobo, operator di sana sampaikan bahwa silakan ke Dispenduk untuk mencetak KTP di sana. Ibu datang ke sini, Ibu antri kasih formulir cetak dari sana, kita buka sudah PRR ya, print ready record, artinya sudah diterima, tinggal siap cetak. Kita langsung cetak, Ibu pulang KTP. Prosesnya cukup cepat ya Pak cepat ya. sekali. Saya punya prinsip, saya kasih tahu buat teman-teman, jangan buat utang lagi, jangan buat masyarakat pulang tanpa hasil. Masyarakat harus pulang bawa hasil. Nah ya itu 1 hari, kan kita juga tergantung jaringan ya. Kan kita namanya online, kan kita tergantung jaringan dari pusat. Kalau jaringan bagus jangankan 1 hari Bu, hitung jam aja jadi. Mulai dari proses foto ya, tapi kalau proses cetak KTP itu, proses cetak KTP paling cepat itu 2 menit, 3 menit sudah jadi itu proses cetak KTP. Ya, kan datang kita perbaiki. Sepanjang ada perubahan elemen data di situ kan kita ganti. Misalnya rusak ya, kita juga harus ganti dong. Ataupun ada salah ketik nama, kita harus ganti. Karena kalau kita salah ketik nama kan berdampak kepada dia ketika dia mengurus sesuatu di bank atau di BPJS atau di imigrasi atau dimanapun yang dia berhubungan dengan KTP yang nomor induk kependudukan pasti bermasalah. Gitu. Jadi saya untuk jangan mengecewakan masyarakat. Masyarakat harus datang, dia harus pulang bawa hasil. Tidak boleh bilang tunda besok. Karena hari esok kita punya pekerjaan lagi pada orang lain gitu loh. Itu prinsip. Ya, kita rasa senang, kita rasa puas kalau masyarakat itu bisa dilayani. Ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Nah, ini aplikasi saya yang berjudul namanya itu Simpel. Simpel itu Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik. Ya, itu kita launching itu. Seperti apa Pak? Ya, Simpel itu tuh kan satu program atau inovasi baru dari Dinas Dukcapil ya untuk menata mengelola layanan administrasi kependudukan secara online dan secara offline. Jadi bisa online, bisa offline. Online masyarakat bisa akses dari rumah. Dengan kita punya webnya kita, ya kita bisa akses dari rumah. Bisa offline, masyarakat juga bisa datang di Dinas Dukcapil ini. Manfaat daripada Simpel ini banyak. Itu yang saya bilang. Masyarakat bisa akses dari rumah. Penataan kearsipan, arsipnya juga bisa tertata secara baik. Jadi tidak harus secara manual lagi, tapi secara elektronik. Yang berikut juga tentang kinerja pegawai Dukcapil bisa terukur gitu loh. Kinerja pegawai Dukcapil bisa terukur. Yang berikut juga itu dia mencegah terjadinya pungli. Ya, menghindari calo di dinas ini karena dengan Simpel ini calo sudah tidak punya akses ke sini. Dan memang kami memerangi calo habis-habisan di dinas ini, tidak boleh ada calo. Karena negara sudah memberikan seluruh fasilitas, negara sudah memberikan kemudahan, ya, negara sudah menganggarkan untuk pelayanan administrasi kependudukan itu secara gratis, tidak boleh ada pungutan-pungutan, ya. Nah, sementara masyarakat ini masih menggunakan calo-calo di luar supaya cepat, keliru dia. Kalau dia gunakan calo justru dia pembayaran tidak jadi karena sistem kita sudah terprotek. Calo nggak bisa akses sembarang ke dalam sini gitu. Dukcapil kan kita sudah lepas webnya kita. Apa nama webnya? Webnya, cek web kita nama apa? Web kita itu kan masih belum. Yang terakhir mungkin harapan kepada masyarakat di Kota Kupang sendiri terhadap pelayanan dan kinerja dari Dukcapil. Ini mau kasih harapan atau mau capaian-capaiannya dulu? Ya, dua-dua. Jadi gini, Dinas Dukcapil selama kami semua berada di sini itu sudah banyak melakukan capaian-capaian. Ya, seperti kita melaksanakan jemput bola, ya pelayanan jemput bola di Makobrimob itu sekitar 12.000 layanan administrasi kependudukan yang kita layani masyarakat selama 5 hari tahun 2019 di Brimob. Kita ya pelayanan, terus kita melayani masyarakat di tuna sosial ini apa namanya? Panti sosial orang-orang yang ya panti sosial di dinas sosial di provinsi itu kan rata-rata kan cacat, mereka tidak bisa ke sini, kita turun ke sana untuk kita melayani mereka. Ada hampir sekitar 100-an orang yang kita layani, sehingga hak-hak pemenuhan hak-hak administrasi kependudukan itu bisa mereka miliki ya. Terus kita ke LP anak, LPI wanita, LP dewasa, kita melakukan pelayanan administrasi kependudukan juga di
sana, sehingga walaupun mereka status narapidana, tapi mereka punya hak-hak sebagai warga negara itu harus kita penuhi ya. Sehingga dasar itu saya mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pemenuhan hak-hak kependudukan itu gitu. Nah, itu penghargaan sana dari Hukum dan HAM. Nah, itu juga Dinas Dukcapil juga mendapat penghargaan ISO, International Standarisasi Organisasi. Dinas Dukcapil juga sejak kepemimpinan kami juga mendapat penilaian Ombudsman, penilaian kepatuhan tertinggi, ya, kepatuhan pelayanan tertinggi kita di sini Dinas Dukcapil kita mencapai itu. Yang tadinya kita mendapat penilaian buruk ya, tapi sejak kepemimpinan kami berkat teman-teman saya, staf saya mau bekerja ya dengan tulus, dengan ikhlas ya, tanpa pamrih, sehingga kita merubah sistem yang ada di sini, sehingga itu kita mendapat penilaian tertinggi dari Ombudsman. Sudah Dinas Dukcapil juga akibat sudah baik sehingga menjadi lokus visitasi daripada Badan Diklat atau BPSDM Nusa Tenggara Timur untuk melakukan visitasi untuk diklat kepemimpinan tingkat 4. Jadi orang-orang dari daerah-daerah yang mengikuti diklat di provinsi, mereka datang melakukan visitasi di sini ya, observasi, visitasi terkait dengan mereka punya diklat. Jadi memang semua capaian-capaian yang kami lakukan ini semua karena pegawai, orang punya kerja yang kinerja pegawai yang sangat luar biasa. Saya kan hanya mengarahkan, tapi saya memiliki staf-staf yang bangga dan luar biasa itu mereka. Jadi tim sini kerjasama yang baik ya. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Jadi bukan karena saya selaku kepala tuh saya merasa saya paling hebat, saya paling jago, enggak. Nah, contoh seperti Ibu Cynthia datang, kan saya lagi diskusi sama teman-teman saya, apa sih yang terbaik lagi untuk kita ke depan, ada apa sih inovasi apa lagi yang kita mau lepasin setelah kita launching aplikasi Simple ini, kan harus ada lagi yang kita lakukan ya. Doakan aja ke depan saya akan launching ADM. Apa itu Pak? Itu Anjungan Dukcapil Mandiri. Itu mesin cetak KTP, jadi masyarakat bisa cetak KTP di mal-mal. Nah, itu yang saya lagi doakan supaya inovasi ini akan saya lepaskan di sekitar bulan November. Ketika itu jadi sangat luar biasa, semua mall ada mesin ADM-nya, jadi masyarakat bisa akses seperti ATM begitu, akses di situ dia cetak sendiri. Ya, jelas pasti ada koneksivitas dengan kita di sini. Ketika mereka kasih masuk ini, nanti baru kita kasih user, mereka cetaknya langsung di mall itu. Nah, itu inovasi yang akan saya lepas di akhir tahun ini. Nah, terus harapan-harapan saya kepada masyarakat itu ya, masyarakat harus menyadari bahwa di era saat ini nomor induk kependudukan itu sangat penting sekali ya. Jangan abaikan ya. Nah, masyarakat harus datang untuk mengurus, karena sekarang ini mau kemana saja harus NIK itu yang dibutuhkan. Mau ke bank, mau ke BPJS, mau ke imigrasi, mau masuk kuliah, mau apa saja, beli pulsa juga sekarang, mau isi nomor telepon juga harus ada NIK. Kalau tidak ada NIK tidak akan mungkin. Jadi semua itu harus menggunakan NIK. Oleh karena itu jangan cuek. Masyarakat harus bisa datang ke dinas ini untuk mengurus, dan dinas ini selalu welcome. Jangan terkesan butuh baru datang. Ketika butuh baru datang, terjadi antrian yang panjang, maka pegawai Dukcapil semua salah habis. Karena dia buru-buru, dia datang, dia mau antri, orang banyak, dia sudah mulai sembarang, dia udah mulai marah-marah, tidak profesional karena dia buru-buru. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan manfaatkan pelayanan. Kami hadir untuk rakyat ini, kami hadir untuk masyarakat kota ini, karena hidup ini adalah kesempatan, hidup ini hanya untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu yang kami tanamkan kepada pegawai, harapan kami kepada masyarakat seperti itu. Mungkin saja.